teman-teman yang pengen mungkin sedikit lebih kenal apa silaturahmi. Rumah saya asli di Gunung Kidul, warung atau basecamp kecil-kecilan ada di Jogja gitu. Dari saya di sini alhamdulillah dapat amanah dari masyarakat itu menjadi Dukuh Bilangrejo kalau di sini sebutannya begitu. Dan kedua adalah hobi saya di Kicau Mania, silaturahmi dengan burung-burung lahbet saya untuk ajang silaturahmi antar teman-teman di kota-kota lain begitu. Oh ya Mas, awalnya main lovebird tuh sebelumnya apa sih Mas? Saya pas dulu kan saya menjadi dukuh kan udah 6 tahun Mas. Nah udah 6 tahun. Nah sebelum jadi dukuh itu saya belum tahu apa-apa, maksudnya di Kicau Mania itu belum tahu, belum pernah bermain. Nah waktu menjadi dukuh tadinya kan saya kerja di luar kota. Waktu itu suruh pulang, suruh daftar menjadi dukuh, alhamdulillah dipilih masyarakat. Dan waktu itu saya kok kalau musim kemarau, waktu dulu musim kemarau gini kan nggak petani, maksudnya nggak bercocok tanam lah. Itu ada kegiatan saya lihat di media, kok mainan burung kelihatannya asik. Nah, waktu itu saya mencoba bermain, intinya bermain, beli waktu dulu paut belum kayak untulan kayak gini Mas. Jadi paut kalau dulu panjang-panjangan durasi, nggak ada poin, nggak ada apa. Nah gitu, dulu aja durasi 10 detik 15 second gitu aja udah seneng kan gitu. Saya beberapa kali terus silaturahmi, sowan ke teman-teman, minta caranya bermain lovebird itu bagaimana gitu. Dari dulu awalnya udah sereknya itu di lovebird gitu Mas. Dari pemain PAUD? Ya dulu PAUD ya, nggak ada baby pemula, kalau dulu langsung PAUD gitu, sebut-sebutan panjang gitu, udah harapannya agak menang kan gitu. Terus lah kok bisa suka main lovebird konslet itu gimana Mas? Oh kalau konslet itu awalnya saya gini Mas, jadi itu mungkin tetap saya bilang itu rezeki anugerah yang diberikan pada saya dan keluarga. Itu waktu itu saya pertama kali punya lovebird konslet itu betina. Waktu itu betina itu faktor dari ternakan. Nah faktor itu saya cabut dari kandang glodok. Itu saya waktu itu dia udah bertelur, udah netes. Nah udah diambil anakannya. Itu si betina itu kan tadinya saya dapatnya beli itu durasi agak lumayan. Waktu itu saya mau kondisikan ke durasi dulu, durasi lah saya cabut, saya polier waktu itu, saya polier itu pagi-pagi itu kalau saya jemur di depan rumah gitu. Nah waktu saya itu kalau pagi sampai siang itu ke kantor desa itu absen. Nah, jam 1 siang itu kebetulan ada rapat. Sebelum itu saya mandi. Waktu itu betina faktor saya habis jemur itu selalu tak angin-anginkan di depan rumah gitu. Dia cuma sendiri lah. Saya mau mandi, habis mandi kok ada dengar suara lovebird-nya siapa kok kayak di HP waktu itu. Itu ya cuma dulu nggak tahu kalau gimana ya. Taunya itu burung konslet itu cuma di YouTube ya, para senior. Nah, waktu itu saya keluar habis mandi sebelum berangkat, tiba-tiba betina saya itu depan rumah itu dia ngonslet dengan sendirinya, dengan volume, dengan apa ya, lagu itu udah minor, datar dan durasi. Nah waktu itu banyaklah dari teman-teman mungkin senior tanya burungnya dijual apa enggak, kelamin apa. Nah waktu itu kebetulan kita udah komunikasi dengan Bang Dani Susanto Ring DS. Waktu itu dia ya yang menaik over lovebird konslet betina saya pertama kali. Dulu Mega London waktu itu namanya ya. Waktu itu kita diberi sedikit rezeki dari Bang Dani untuk membuka reseller di Jogja. Waktu itu dengan modal dari lovebird konslet. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang itu bisa buat muter terus gitu Mas. Jadi intinya
saya pertama kali konslet itu ya mungkin delalah atau rezeki mas, yang buat pekerjaan ya untuk hobi dan sekaligus usaha kan gitu. Hobi mulai rezeki ya insya Allah mas, amin gitu. Oh ya, tadi kan saya lihat tuh di kandang kan ada lobet lutino atau paskun ya mas? Iya. Kan durasinya lumayan tuh. Iya. Itu namanya siapa? Ini labet kapal api mas. Ya. Labet kapal api itu kalau di rumah itu kalau dia bunyi itu bisa 5-6 menit. Kalau subuh, sebelum kita sholat subuh, kalau kita pas bangun itu super panjang dia. Kalau di rumah dia luar biasa itu durasi. Nah ini kalau di rumah itu lagunya emang udah enak, tapi dia di lapangan itu tetap fighter. Ini labet kapal api ini udah lama kita punya. Waktu itu kita dapat itu ya udah bermodal durasi 1 menit lebih, tapi pas kita beli itu selama kurang lebih 4 bulanan itu burung nggak pernah jalan, takut lah. Waktu itu bodol itu cuma saya asingkan dan tempel dengan labet jantan. Kebetulan dia itu selalu gacor, enak. Nah sampai saat ini ketemunya settingan kita untul dengan paut baby buat ngeredamnya dia. Nah gitu, jadi alhamdulillah sekarang udah event-event nasional kelas factor, insya Allah dia udah mampu untuk kita ajak silaturahmi. Oh, tapi factor gacor ya? Ya factor durasi kalau saya mas, gacor enggak. Kalau nggak ada lawannya ya dia nggak bunyi, tapi kalau ada lawannya main tengah itu durasinya sekali di BNR dia langsung poin 900 mas. Jadi dipantau juri BNR kan hitungannya kalau BNR kan agak lama kan gitu lah. Itu keluar sekali nembak itu langsung poin 900. Jadi merah biru itu 2 kali, berhentinya di merah. Itu kebetulan di BNR Jogja waktu itu pas event itu. Tapi mas bawa lobet kapal api ini ke lapangan tuh susah nggak mas? Maksudnya susah tuh kan pas digantang bunyinya wah apa tuh dibilang konslet kah kan? Yang ngomong kan ya. Nah itu kalau ini paling mudah mas. Jadi kalau kita berangkat tinggal dicabut di kandang bulat kapsul itu langsung kerodong bawa ke lapangan udah gitu terus full kerodong. Nah itu yang penting dia mainnya tengah gitu. Jadi kalau kita bilang wah itu kapal api udah konslet atau tidak, soalnya di tengah dia naruh wek gitu baru mengeluarkan durasi. Alhamdulillah event-event udah mengakui kalau ini konslet apa factor ya gitu. Walaupun di rumah kadang saya bikin status di WA gitu lagunya udah enak, emang kebiasaannya di rumah lagunya udah enak kan gitu. Tapi kalau di lapangan main tengah dia factor koek baru lepas kan gitu. Kebetulan kemarin tuh kita silaturahmi 2 EO itu totalnya ada 4 kelas. Alhamdulillah dia BOB terbaik, factor terbaik waktu pas lapres kemarin ini. Tapi kalau untuk performa terbaiknya tuh gimana sih mas? Sampai muncul durasinya bermenit-menit itu gimana? Nah kalau itu mungkin ya kembali ke rezeki ya mas. Waktu saya beli itu kalau pas di video dari pembeli itu 1 menit 12 detik 1 menit. Nah lama kelamaan nggak tahu dia itu durasi itu semakin lama kelamaan semakin luar biasa itu mas. Nah mungkin kita setiap pagi dan malam itu vitamin untuk menjaga kestabilannya beliau burung sama performnya saya selalu menjaganya itu. Untuk pakan sama vitaminnya? Kalau vitamin tetap saya sendiri. Untuk vitamin Satrio Jogja itu alami dari rempah-rempahan. Terus kalau untuk pakan si kapal api udah menggunakan pakan polosan, udah nggak menggunakan pakan Satrio. Jadi tetap polosan yang kalau bahan-bahan yang lainnya tetap saya pakan. Kalau jagung ini di lapangan cuma 1-2 butir aja mas kalau mau naik. Berarti hariannya nggak pakai? Hariannya cuma kita keluarkan bun, nggak jemur sama sekali, kita kasih cepuk biar mandi sendiri, malam mandi udah gitu aja sampel. Nggak. Jadi kuncinya tuh mandi malam tuh bisa membuat durasi molor lah. Ya kalau itu saya juga belum memastikan mas, tapi untuk kestabilan birahi kalau betina itu paling utama kita stabil di birahi. Stabil di birahi. Iya gitu.
Oh ya Mas, untuk tawaran kapal api itu udah ada yang paling tinggi berapa nih Mas? Tawaran terakhir kemarin teman dari luar kota itu pernah nelpon lama banget sama sampai video callan, itu terakhir 40 juta, tapi saya belum lepas. Nah itu saya mintanya di angka 50 kali 50. Oke, soalnya kapal api selama ini buat silaturahmi kita, maskot kita kan gitu, seperti itu. Maskot kita tetap burung fighter. Kita kembali ke kesukaan durasi dan gayanya itu luar biasa sama volumenya. Tadi mintanya berapa Mas? 50 juta Mas. 50 juta. Berarti kalau ada yang nawar nih, berarti 50 juta langsung. Ya siap, mau dipantau seluruh Indonesia, event apapun insya Allah siap. Gitu. Ya udah itu aja Mas. Sukses terus buat kapal apinya. Oh ya siap Mas, terima kasih.